Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana dua pembenci Pak Jokowi, dua tokoh oposisi yang memang selama ini sangat getol, sangat rajin, sangat aktif menyerang Pak Jokowi, nyinyir kepada keluarga Pak Jokowi, akhirnya dipermalukan habis-habisan, teman-teman. Inilah mungkin buah dari perbuatan mereka selama ini. Ada Said Didu. Nah, Said Didu nih, dia kan kalau kita lihat di akun X-nya, ini selalu meretweet, membuat sebuah tulisan, cuitan yang menyerang keluarga Pak Jokowi. Dan tidak hanya itu, ketika dia tampil di iNews kemarin, dia sempat sedikit mendorong DPR agar segera memproses surat Purnawirawan TNI untuk pemakzulan Gibran. Waduh. Terus kata dia, biasa sajalah, biasa saja. Pemakzulan ini biasa saja, jadi nggak usah tegang-tegang, kata dia. Tapi di sana ternyata ada Bang Pitra, teman-teman. Bang Pitra langsung memberikan lollipop kepada Said Didu biar nggak nangis gitu. Kan Said Didu ini kalau ngomong ya kayak orang mau nangis, teman-teman. Aduh, nah selain itu ada Ray Rangkuti. Ray Rangkuti ini juga terkenal belakangan ini terus mendorong pemerintah, terus mendorong DPR agar segera ikut memproses surat Purnawirawan TNI untuk pemakzulan Gibran. Tapi ada Ibu Irma Suryani yang langsung menyikat habis Ray Rangkuti dengan logika-logika yang sangat positif, teman-teman. Dan seperti biasa, Ibu Irma selalu berdiri di garda terdepan untuk menghalau dan menangkal narasi-narasi liar, narasi sesat dari gerombolan pembenci pemerintah dan juga pembenci Pak Jokowi. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau memang harus dimaksulkan untuk menyelamatkan bangsa, biasa saja. Biasa saja. Bung Karno dimaksulkan biasa saja. Pak Harto dimaksulkan untuk menyelamatkan bangsa, biasa saja. Gus Dur dimaksulkan, biasa saja. Nah, itu anggap saja biasa kalau memang untuk tujuan menyelamatkan bangsa. Lucu. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, ya itu susah. Ya biarkan sajalah kita berdiskusi dengan tenang. Oke, memang ini ada begini, yang tidak setuju. Tapi nggak usah ngotot-ngototan kayak apa gitu. Biasa sajalah. Biasa sajalah. Biasa sajalah. Kalau untuk kepentingan bangsa, biasa sajalah. Said Didu, nama-nama presiden yang Anda sebutkan tadi itu dimakzulkan karena ada keputusan politik ataupun kebijakannya yang membuat bangsa ini tergelincir. Dan kebanyakan kepala negara yang dimakzulkan itu adalah presiden, bukan wakilnya. Karena yang mengambil kebijakan itu presidennya, bukan wakil. Said Didu, ini orang ini cerdas tapi kok kayak anak kecil gitu ya. Kayak anak kecil, teman-teman. Kayak orang yang gak pernah pegang jabatan, kayak orang haus jabatan gitu ya kan. Puasa selama 10 tahun tanpa jabatan, sekarang berharap dapat jabatan ya. Orang-orang kayak gini nih. Orang-orang kayak gini, teman-teman. Aduh, lucu banget ya kan. Lagian ya, apa alasannya mau memakzulkan Gibran? Karena Fafa yang belum jelas terbukti itu. Karena putusan MK. Ya kalau itu alasannya, kenapa nggak dari awal pas pencalonan? Atau sementara kalian bertarung gitu di Pilpres baru menggugat terus gitu? Kenapa nggak dari kemarin? Kenapa setelah beliau-beliau ini dipilih 96 juta rakyat baru Anda memakzulkan? Apa maksudnya? Demi kebaikan bangsa apa, Said Didu? Anda usianya lebih tua dari saya. Oke. Nah, bukan. Saya tidak bawa borgol, tapi saya bawa permen lollipop bau saudara. Nih, saya kasih nih permen lollipop. Poin permen ya kan? Saya kasih permen lollipop. Jadi biar senang malam ini. Selalu ada kejutan. Jadi ya buat makan di rumah kan gitu. Buat makan di rumah. Debat NSTV. Tapi tadi katanya udah tua, nggak boleh banyak makan gula itu dong. permen Kalau udah tua. lollipop. Jadi anak saya sangat suka sekali itu. Makanya saya kasih juga buat Bang Said. Gitu kan. Dikasih lollipop loh. Emang Said Didu tadi kalau ngomong kayak anak kecil, teman-teman ya, kayak anak kecil. Jadi
Ya dikasih lollipop biar diem dia, biar mingkem gitu, biar nggak banyak omong orang ini. Omongannya tuh ngelantur gitu, ngedabrus kalau kata orang Jawa ya kan. Aduh. Sejauh ini Bu, walaupun kami paham saat ini masih dalam masa reses, parlemen ngerespon dari usulan pemakzulan ini gimana? Ya menurut saya ada hal yang harus digarisbawahi. Sah-sah saja kalau ada yang mengatakan bahwa wakil presiden itu bisa dimakzulkan. Tentu bisa kalau syarat-syaratnya terpenuhi sebagaimana disampaikan Ketua Umum kami Bapak Surya Paloh. Ya kan, ada prosedurnya juga, nggak ujuk-ujuk dibacakan di DPR terus tiba-tiba harus dimakzulkan, nggak juga begitu. Kan ada prosedurnya, ada syarat undang-undangnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, harus juga digarisbawahi bahwa DPR itu mewakilkan kelompok tertentu, ya kan? Nah, ketiga, yang ingin saya sampaikan lagi, DPR juga nggak boleh berpolitik praktis. Karena apa? Karena banyak utang-utang DPR, ya, banyak juga permintaan rakyat banyak yang belum dipenuhi oleh DPR sendiri. Misalnya rancangan undang-undang PPRT. Rancangan undang-undang PPRT itu justru lebih ya lebih harusnya lebih diperhatikan oleh DPR. Kenapa? Sudah lebih dari 5 periode sudah dibahas di legislasi, tapi belum juga disahkan di paripurna. Nah, ngapain juga tiba-tiba ngurusin permintaan forum purnawirawan yang cuma ditandatangani oleh 4 orang kan betul. Sehingga kalau ada yang bilang, sorry saya potong Bu, sehingga kalau kemudian ada yang bilang DPR Oke, silakan Bu. Sebentar, undang-undang PPRT ini adalah kebutuhan dari rakyat Indonesia yang bekerja di dalam dan luar negeri untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, legal formal, ya. Nah, kedua, undang-undang perampasan aset itu jauh lebih penting untuk direspon oleh DPR. Betul. Untuk kemudian dibacakan di paripurna. Betul banget. Oke. Bagi yang ingin mengatakan bahwa bisa saja secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk melakukan impeachment kepada presiden dan wakil presiden, itu juga nggak ada masalah sepanjang undang-undang dan syaratnya terpenuhi. Sehingga kalau ada yang bilang DPR terkesan bungkam dalam isu ini, tepat atau enggak Bu? Saya kira enggak juga, karena apa? Menurut saya justru malah ya karena masih banyak yang lebih penting untuk untuk dijawab daripada soal-soal politik praktis seperti itu. Baik. Karena nanti juga jangan sampai DPR juga digugat oleh masyarakat. Kepentingan rakyat banyak tidak diperhatikan, justru kepentingan kelompok diperhatikan. Ini juga bahaya untuk DPR. Nah, kalau Presiden Prabowo sejak dari awal memberi sinyal yang kuat bahwa beliau dalam posisi misalnya ya tidak setuju keinginan untuk melakukan reshuffle itu, saya kira belum tentu surat itu sampai ke DPR gitu loh kira-kira. Dan uniknya setelah sampai ke DPR, surat itu juga diperlakukan ya sama. Biasanya nih kalau misalnya lah ya ada upaya untuk tidak menginginkan upaya pemakzulan itu, ya saya kira juga surat ini boleh jadi akan lama ya untuk dibacakan di forum paripurna. Bisa saja paripurna pertanggal 23 atau bahkan diundur sampai kemana, ke paripurna mana dan sebagainya. Nah, tetapi kenapa didiamkan? Ya, kalau kenapa tidak ada upaya yang secara tegas menyatakan menolak, misalnya dari Gerindra gitu ya, yang saat ini kita dengar menolak secara terbuka itu hanya 2 ya, fraksi Nasdem dengan fraksi Golkar gitu. Ya, karena boleh jadi usulan pemakzulan ini akan dijadikan tabungan gitu loh. Tabungan apa nih? Jadi tidak tabungan politik. Jadi tidak di-PTS-kan ya, artinya nggak ditolak serta-merta gitu, tetapi juga mungkin nggak akan dilanjutkan dengan serta-merta. Oke. Jadi tergantung situasinya gitu. Istilah yang lain itu adalah kita ini kan salah satu tradisi politiknya itu adalah sandra menyandra gitu. Sehingga singkatnya, saya potong. Sehingga singkatnya kalau menurut Anda, Presiden perlu menyatakan sikap tidak soal ini? Karena kan sudah 2 kali forum ini menyatakan dorongan untuk pemakzulan Wapres. Ya gini loh, kalau bagi saya itu melihat respon Pak Prabowo itu bukan melihat setuju. Gitu. Kalau beliau misalnya setuju itu dengan diam aja artinya beliau setuju gitu loh kira-kira tuh. Tapi respon yang ditunggu itu beliau mengatakan menolak gitu.
Jadi dengan diamnya beliau sampai sekarang tidak memberi respon setuju atau menolak, ya kita artinya mengatakan diam-diam Presiden ya membiarkan kasus ini bergulir gitu loh kira-kira. Oke, Bu Irma, menurut Anda Presiden perlu bersikap tidak soal ini? Belum menyatakan sikap secara eksplisit tidak? Sikat Bu Irma, sikat. Nggak perlu, karena itu bukan haknya presiden, Betul. haknya DPR, Betul. MPR. Jadi untuk apa digubris? Ya, kalaupun itu digubris, artinya presiden juga membuka dirinya sendiri ke publik, ya kan? Karena dia menyetujui Gibran mendampingi beliau Betul. ketika mau menjadi wakil presiden. Nah, ketika semua GR banyak GR yang dilakukan ke MK dan dikabulkan. Kenapa hanya soal Gibran saja yang kemudian banyak yang tunggang langgang? Menurut saya GR itu sah-sah saja, ya dikabulkan atau tidak dikabulkan, karena kan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Kenapa harus ribut-ribut lagi? Gitu loh. Dengar tuh Ray Rangkuti. Jadi sekarang ini bolanya bukan di presiden. Presiden diam itu bukan apa-apa karena dia satu paket. Ya, dia nggak mau lah ya. Kemudian dia juga ikut dalam hal-hal yang menjadi hiruk pikuk orang-orang yang pingin banget Gibran dimazulkan, kan gitu. Ya, karena Betul, kalau Bu Irma. Gibran dimazulkan, sebentar lagi beliau juga pasti akan dimazulkan. Betul, betul. Karena Betul. dua-duanya memang pengen dimazulkan kok sama orang-orang itu. Nggak ada lagi cara yang lain, kan kita tahu dari mana arahnya. Jadi nggak juga lah ya, masyarakat Indonesia ini bodoh nggak juga. Jadi Betul. sabar aja, kita tunggu bagaimana respon DPR. Saya sebagai anggota DPR RI tentu sah-sah aja ya kalau ada surat masuk ke DPR. Gitu, sah-sah saja. Tapi DPR juga harus menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Masih banyak yang lebih penting untuk diselesaikan DPR daripada sekedar merespon politik praktis semacam ini. Penegasan itu Bung Rey. Bung Rey, satu paket presiden wakil presiden nggak bisa dipisahin. Iya, satu paket ketika dipilih sesudah berkuasa, soal pemakzulan kan sudah jelas diatur di dalam konstitusi. Presiden sepanjang syarat dan prosedurnya terpenuhi, Bang Rey. Ya, oke. Kan kita nggak berbicara soal syarat-syarat tadi, kita berbicara apakah presiden sendiri atau dua-duanya sekaligus. Kan itu dulu yang kita bicarain. Betul, sepanjang syarat dan prosedurnya terpenuhi. Iya, kita tidak berbicara soal syarat-syarat itu. Nanti dulu Bu, itu bab kedua. Oh, nggak bisa begitu Pak, nggak bisa begitu. Bab pertamanya, dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi syarat dan undang-undang itu harus terpenuhi dulu, baru kita bicara yang lain. Karena ini kan negara ini kan negara berdaulat. Sikat Bu Irma. Hukum. Iya, jadi hukum dan beri kesempatan saya yang dibicarakan. Saya beri kesempatan saya berbicara dulu, Bu Irma. Bung Rey, silakan Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah, apakah hanya boleh presiden yang di-impeach atau hanya wakil presiden atau harus berpasangan? Itu dulu pertanyaannya. Jawabannya tadi sudah saya jawab, boleh. Bu Irma, sekarang saya berpendapat ini. Sabar ya Bu Irma ya. Oke, silakan Bang. Jawabannya adalah boleh sendiri-sendiri saja, boleh berpasangan. Apa yang membuat presiden dapat dimakzulkan? Apa yang membuat wakil presiden dapat dimakzulkan? Apa yang membuat kedua-duanya dapat dimakzulkan sekaligus? Barulah jawaban tadi itu jika ada yang sesuai dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, baru jawabannya tuh. Nah, sekarang kalau kita begitu, Bang. Ya, dari awal saya sudah menyampaikan itu toh, bahwa kalau ada yang kirim surat ke DPR sah-sah aja. Bu Irma, berilah saya kesempatan berbicara dulu ya kan. Udah, Bang, silakan anggota DPR itu mestinya terlatih mendengar, gitu loh kira-kira tuh. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah ada warga negara, ya entah banyak atau tidak itu hal lain yang menginginkan saudara Gibran itu dimasukkan, kan kira-kira gitu. Lalu kalau dia dalam konteks satu paket, misalnya begitu ya, bayangan saya justru Pak Prabowo yang tampil ke depan karena dianggap ini tadi Bu Irma mengatakan habis ini Pak Prabowo yang akan dilengsarkan, kan artinya kita mau mengatakan mestinya sejak dini Pak Prabowo itu sudah bersikap bahwa ia mengatakan saya tidak setuju. Nah, justru karena itulah pertanyaannya adalah kenapa Pak Prabowo belum menunjukkan sikap tidak setuju, padahal setidaknya menurut Ibu Irma
Emang harus Rencana gitu? pemakzulan ini akan Pak berujung Prabowo kepada Pak ngomong di Prabowo. depan, Sudah kami tangkap poin dari di situ. depan Oke. bilang Ya artinya kan saya nggak sejak setuju jauh-jauh gitu. hari kan beliau udah mengatakan saya nggak setuju tuh, Oke. gitu loh kira-kira. Sudah kami tangkap poinnya Anda sampaikan. Tampaknya kita harus diskusikan lagi untuk sesi berikutnya. Saya apresiasi Bu Irma dan Bung Rey sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Salam. Nah inilah teman-teman ya bukti bahwa para pembenci ini, gerombolan-gerombolan pembuat rusuh ini selalu ingin menyeret-nyeret Pak Prabowo dalam urusan mereka, dalam hal-hal yang ya mungkin yang bersangkutan dengan Pak Jokowi. Ya inilah senjata mereka sebenarnya untuk memancing Pak Prabowo keluar dan juga mungkin, nah skenario-nya seperti ini teman-teman. Ini kan tadi si Ray Rangkuti ini ngomong ya kenapa Pak Prabowo diem aja, kenapa nggak tampil terus mengatakan saya menolak. Nah dia ini kan sebenarnya sedang memancing Pak Prabowo nih. Nah skenario-nya seperti ini teman-teman. Contoh nih misal Pak Prabowo keluar nih, saya menolak Gibran dimakzulkan. Nah kalau itu terjadi, muncullah isu-isu baru. Oh ternyata Prabowo masih dikendalikan Jokowi. Oh ternyata Prabowo masih dibawa ketiak Jokowi. Ada yang lebih kasar teman-teman. Oh ternyata Prabowo masih dibawa keset Jokowi. Nah itulah yang akan muncul. Narasi-narasi itu yang akan muncul teman-teman ke permukaan. Nah skenario kedua. Nah skenario kedua ini ya, ketika Pak Prabowo muncul kemudian saya mendukung Purnawirawan untuk memakzulkan Gibran. Nah, kira-kira apa menjadi respon dari masyarakat? Pasti sebagian besar ataupun seluruh pendukung Gibran, seluruh pendukung Pak Jokowi akan marah teman-teman. Chaos. Dan ujung-ujungnya apa? Stabilitas politik tidak baik, terjadi kekacauan di mana-mana, demonstrasi besar-besaran di mana-mana. Yang akhirnya apa? Pak Prabowo sendiri juga akan diturunkan oleh pendukung Gibran dan juga pendukung Pak Jokowi. Karena kan mereka kerja bersama kemarin ketika Pilpres. Nah, itulah mungkin sedikit analisis dari saya terkait dengan skenario yang ingin dibangun oleh gerombolan pembenci ini. Sebenarnya sih ya mereka hanya ingin memancing Pak Prabowo untuk muncul. Mereka hanya ingin melihat apakah Pak Prabowo ini masih dekat dan erat dengan Pak Jokowi atau tidak. Itu aja sebenarnya yang mereka mau uji. Tapi ya dengan diamnya Pak Prabowo ini kan membuat mereka menjadi pusing, membuat mereka menjadi stres. Sekarang mereka menerka-nerka Pak Prabowo kira-kira masih sama Pak Jokowi enggak ya? Kira-kira Pak Prabowo sekarang masih berteman dengan Pak Jokowi enggak ya? Nah ini sekarang yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengendap di kepala mereka teman-teman. Dan akhirnya itu juga yang membuat mereka akhirnya menjadi gila gitu. Nah inilah strategi politik yang dibangun oleh Pak Prabowo dan juga kolega-koleganya. Mereka tidak mau terjun atau terperangkap dalam propaganda yang disebarkan oleh gerombolan pembenci. Tapi mereka ingin memainkan propaganda itu agar tidak meluas teman-teman. Agar tidak menjadi bencana politik bagi pemerintah. Nah inilah yang sedang dijaga oleh Pak Prabowo. Ini menurut analisis saya teman-teman ya. Entah kalian setuju atau tidak ya itu balik lagi ke kalian sendiri. Dan mungkin inilah akhir dari video ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.